Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farel Sebastian Tansa dari kelas Marketing 272 SP. Dan pada video ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS individu saya di mata kuliah Digital Marketing Communication. Yang pertama di bagian A, jadi Tomorrow Coffee itu adalah suatu brand yang sudah terkenal di Indonesia dan juga sudah sangat dikenal di kalangan anak-anak muda, yaitu antara Gen Z dan milenial muda. Jadi, dalam strategi digital marketingnya, mereka sudah menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan serta mengintegrasikan strategi user-generated content atau UGC. Nah, tapi sayangnya itu mereka itu kurang banyak menggunakan media-media tradisional karena kan mungkin kurang cocok ya untuk target pemasarannya, yaitu anak-anak muda. Selanjut, selanjutnya bagian B. Nah, kenapa demikian? Karena berdasarkan data tahun 2024 terdapat lebih dari 167 juta pengguna media sosial di Indonesia. Nah, jadi mayoritas pengguna media sosial ber- rata-ratanya berada di rentang usia 18 hingga 34 tahun, yang juga merupakan target utama dari Tomorrow Coffee itu sendiri. Dan juga di Indonesia rata-rata mereka menghabiskan waktu sekitar 3 jam 14 menit per hari di media sosial. Dan dengan kondisi ini, Instagram, TikTok adalah dua platform yang paling efektif untuk menjangkau target pasar Tomorrow secara langsung, personal, dan relevan. Dan ini adalah referensi yang saya pakai. Dan terakhir ada detail rencana media dan penggunaannya. Dan ini adalah berikut rencana penggunaan media digital yang saya sarankan. Yang pertama ada konten rutin harian. Jadi, Tomorrow dapat melakukan posting secara konsisten melalui foto, story, dan reels mengenai menu baru, promo, serta rekomendasi harian. Dan juga dengan penggunaan hashtag seperti Tomorrow Coffee, See You Tomorrow, dan Make Your Moment. Juga dapat membantu meningkatkan jangkauannya. Yang kedua, ada user generated content. Jadi, brand bisa mengajak pelanggan untuk mengunggah foto saat menikmati Tomorrow Coffee, lalu melakukan repost konten tersebut di akun resmi Tomorrow sendiri. Cara ini juga sangat efektif untuk membangun kedekatan dengan konsumen melalui memperkuat citra brand. Dan yang terakhir adalah Instagram Ads. Nah, jadi Ik- iklan yang dapat ditargetkan untuk usia 18-30 tahun, khususnya mereka yang memiliki ketertarikan pada kopi atau yang suka nongkrong bersama teman atau keluarganya. Jadi format yang digunakan adalah seperti story ads yang berdurasi 15-30 detik dengan tambahan call to action atau CTA yang mendorong audiens melakukan aksi seperti mengunjungi outlet dan memesan lewat aplikasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah strategi media digital seperti Instagram, TikTok, dan UGC sangat relevan untuk digunakan oleh Tomorrow Coffee. Karena selain efektif menjangkau para target pasar, media ini juga hemat biaya dan bisa meningkatkan keterlibatan pelanggan secara organik. Jadi, sampai situ aja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.
Selamat siang, perkenalkan nama saya Keisha Amila Saliha. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai strategi pemilihan media digital untuk mendukung komunikasi pemasaran dari Tomorrow Coffee. Pertama-tama, saya mau menjelaskan dulu dari communication problem dari Tomorrow Coffee ini sendiri. Jadi, Tomorrow Coffee ini yang berdasarkan tadi yang kelompok kami riset, Tomorrow Coffee ini cenderung fokus pada model to go dengan promosi berbasis aplikasi. Namun, kurang membangun pengalaman nongkrong yang menjadi budaya anak muda Indonesia. Hal ini menyulitkan brand untuk mengaktifkan keterlibatan komunitas offline yang kuat dan memicu FOMO yang berkelanjutan. Nah, pada kali ini saya ingin membuat campaign berjudul Vibin with Tomorrow. Jadi, Tomorrow bukan cuma tempat ambil kopi aja, tapi tempat untuk merasakan sesuatu yang positif dan menyenangkan. Kampanye ini juga mengubah persepsi Tomorrow dari coffee to go menjadi coffee to stay dengan suasana outlet yang cozy dan pendekatan konten yang relatable. Terus Tomorrow mengajak Gen Z juga untuk memulai dari hari mereka yang dengan nongkrong, bukan buru-buru, hari yang baru, kebiasaan yang baru, seperti ngopi sambil stay di tempat. Kalau dari individual suggestion, eh untuk saya merekomendasikan integrasi dari 4 saluran digital utama, yaitu yang pertama TikTok, yang kedua Instagram, yang ketiga website Own Media, dan yang keempat X Twitter. Nah, kenapa saya pilih TikTok untuk campaign ini? Karena pada yang kita tahu, TikTok ini memiliki 108 juta bahkan lebih pengguna aktif usia 18 tahun di Indonesia. Dengan rata-rata pemakaian 44 jam per bulan. Ini kan juga menjadi salah satu platform dengan engagement tertinggi di negara ini. Jadi cocok banget untuk konten mini vlog, challenge, dan tren audio visual yang relate untuk Gen Z. Yang kedua Instagram. Instagram menjadi nomor 2 pengguna terbanyak, yaitu 103 juta, bahkan bisa lebih, dan sekitar 48% adalah dewasa muda. Terus Instagram ideal juga untuk visual branding, storytelling, dan konten lifestyle seperti Reels, yang estetik cocok dengan citra coffee shop dari Tomorrow ini. Terus yang ketiga, website Tomorrow. Sebagai own media, website Tomorrow berfungsi sebagai pusat informasi resmi yang memungkinkan brand untuk mengarahkan traffic ke media sosial, ke landing page, program komunitas, blog edukatif, dan kalender acara. Ini juga meningkatkan CEO dan conversion melalui call to action seperti pendaftaran event dan tracker loyalitas. Terus yang terakhir, Twitter. Meskipun penggunanya lebih kecil, sekitar 25 juta pengguna, Twitter ini lebih efektif untuk real-time engagement, terus buat bahan-bahan lucu kayak celotehan ringan, terus membangun buzz komunitas lewat humor, meme, dan pengumuman event mingguan seperti open mic dan board game night. Jadi saya menggunakan data dari kincaimedia.net dan theglobalstatistic.com. Terus yang ketiga, detail usage plan of each tool or channel. Jadi untuk campaign aku memakai Instagram untuk konten visual, Reels, dan recap event. Jadi kalau Reels tuh biasanya judulnya Vibin with Tomorrow, itu videonya sekitar 15 detik. Terus di suasana di Tomorrow seperti lightingnya, sofanya, orang lagi ngapain gitu. Terus kalau feed biasanya biar orang makin pengen datang, kita juga spotlight tempat nongkrong di Tomorrow seperti foto-foto kursi jendela, sudut colokan, pojok sofa, estetik plus caption juga yang storytelling. Terus untuk recap event Reels, judulnya nongkrong in Tomorrow, itu kita biar juga kesana mengajak, kita biasanya footage dari board game night atau open mic. Jadi ada acara kecil-kecilan supaya orang mau datang gitu, mau duduk sebentar di Tomorrow-nya.
Terus untuk TikTok, kita biasanya aku mau mengidekan untuk mini vlog lagi nongkrong atau challenge harian. Contohnya kayak bikin vlog challenge start your day at tomorrow. Terus biasanya kita pakai influencer dan user bikin video dari masuk outlet, pesan kopi sambil melakukan aktivitas lainnya. Terus pakai trend sound remix juga. Biasanya kayak video singkat yang ikut tren TikTok gitu. Jadi pasti juga eh, ngumpulin engagement juga kan, jadi lebih banyak lagi. Terus yang ketiga, website dari Tombow itu sendiri untuk pusat informasi dan event page. Landing page-nya judulnya juga karena ini kampanye, jadi kampanye aku masih namanya Vibin with Tomorrow. Terus deskripsi ada contohnya tuh kayak deskripsi program komunitas, call to action buat daftar dan kumpulin poin, entah itu buat eh, promo buat beli minumannya gitu. Terus untuk yang kedua, edukatif plus lifestyle. Terus yang ketiga, jadwal mingguan board game night, open mic, mini workshop. Jadi ini tuh nggak di paling cuma 3 bulan aja sih berjalannya campaign ini, nggak untuk selama-lamanya. Terus yang keempat, informasi berapa kali hadir event. Terus yang terakhir, Twitter. Twitter ya biasanya kan Twitter tuh emang lucu-lucuan kan, banyak memes. Terus ya paling gambarannya kayak kita ngepost gambar memes yang lucu, terus tapi berkaitan sama Tomorrow juga, entah itu gambar minumannya atau kita ngapain. Nah, untuk conclusionnya, kesimpulannya, kampanye Vibing with Tomorrow ini dirancang untuk seperti yang tadi yang saya sebutkan, mengubah persepsi Tomorrow Coffee dari sekedar tempat coffee to go menjadi ruang nongkrong yang relevan dan engaging bagi Gen Z dan milenial muda. Kenapa menurut saya strategi ini efektif? Karena kita juga melibatkan banyak platform, apalagi platform TikTok ya kan banyak juga. Ditambah lagi kan bisa pakai hashtag Tomorrow apa vibing with Tomorrow itu. Jadi orang pasti lihat dan tertarik bisa mau datang juga. Apalagi ditambah ada acara-acara tambahan seru-seruan yang sesuai sama gaya hidup Gen Z. Kalau lagi nongkrong pasti kan kayak ada game-game gitu. Nah, terus yang kedua kayak itu narasi awal hari menciptakan emotional connection seperti yang tadi yang start your day in tomorrow. Terus yang ketiga, kombinasi konten digital dan aktivitas offline memperkuat experience gitu. Terus ini untuk referensinya. Sekian dari saya Kisha Lihat, terima kasih. Selamat siang, Mem dan teman-teman semua. Saya Putri Angelika dari kelas MKTC 272 SP. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan strategi komunikasi digital untuk brand Tomor Coffee sebagai bagian dari final exam mata kuliah Digital Marketing Communication. Kita bahas di bagian A yaitu introduction. Tomorrow Coffee ini adalah brand kopi yang berkembang sangat cepat sejak tahun 2022 dan didirikan oleh PT Kopi Bintang Indonesia. Tomorrow sudah memiliki lebih dari 600 outlet di berbagai negara Asia seperti Indonesia, terus Singapura dan lainnya. Lalu brand ini dikenal karena kopinya yang berkualitas, harga terjangkau, dan sistem layanan yang serba digital. Fokus utamanya adalah pada model to go dan pemesanan lewat aplikasi. Lalu menurut studi Simenulang 2024, banyak konsumen memilih Tomorrow karena murah dan praktis, bukan karena merasa terikat secara emosional. Padahal target utama Tomorrow adalah Gen Z dan milenial muda yang justru menginginkan brand yang punya koneksi personal, komunitas, dan gaya komunikasi yang relatable. Lalu karena itu, Tomorrow ini perlu pendekatan komunikasi yang tidak hanya efisien, tapi juga mampu membangun pengalaman brand yang lebih kuat dan dekat lewat media sosial. Kita lanjut di bagian B, yaitu saya ini mengusulkan dua media digital utama yaitu TikTok dan Instagram karena keduanya ini sangat populer di kalangan usia 18-30 tahun dan memiliki jutaan pengguna. Lalu TikTok ini sangat efektif untuk menjangkau audiens baru melalui konten pendek yang ringan dan juga cepat viral. Sementara Instagram kuat untuk membentuk citra visual dan menjaga hubungan jangka panjang dengan audiens. Lalu kita masuk di bagian C, rasional behind
media selection. TikTok yang pertama ini TikTok. TikTok dipilih karena algoritmanya mampu menyebarkan konten secara luas, meski followersnya masih sedikit. Konten yang ringan, uh, seperti konten yang ringan, lucu, dan storytelling terbukti sangat efektif untuk menarik Gen Z. Sementara itu Instagram tetap menjadi media penting karena kekuatannya dalam visual branding. Tomorrow yang sudah punya gaya visual rapi dan minimalis bisa mengoptimalkan feed, stories, reels, dan hingga fitur live untuk memperkuat citra brand, menjaga engagement. Komunikasi keduanya ini membuat strategi komunikasi Tomorrow lebih menyeluruh. Yang pertama TikTok itu untuk reach, kedua Instagram untuk tip. Lalu kita masuk di media implementation plan-nya. Yang pertama itu ada Instagram. Instagram itu nanti akan dibuat di feed, feednya itu akan dibuat seperti mood board. Contohnya itu seperti yang ada di layar. Lalu yang kedua itu ada Reels. Reels ini nanti ada berisi cerita kecil seperti barista pick atau konten lucu pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada yang ketiga itu ada stories dan highlight. Ini digunakan untuk polling, quiz, atau swipe menu. Terus habis itu kayak quiz itu kayak quiz zodiak atau apapun itu. Lalu yang terakhir itu ada di IG Live. Nanti kita akan buat tombol task jadi ruang ngobrol dengan barista atau pelanggan loyal. Lalu kita masuk di TikTok. TikTok ini nanti akan dibuat POV series tentang pengalaman pelanggan baru ke outlet, terus mixology, tomorrow mixology, satisfying coffee making process, lalu comment reply series. Yang terakhir ada lalu ada challenge soft selling, lalu yang terakhir ada outlet diaries and reality check. Akhir kita masuk di kesimpulan. Sebagai penutup, strategi komunikasi digital Tomorrow harus menjawab dua hal penting. Yang pertama itu menjangkau audiens muda secara luas dan membangun koneksi emosional yang kuat. TikTok dan Instagram ini adalah komunikasi media yang sangat tepat mencapai tujuan ini. TikTok efektif membangun awareness lewat konten cepat dan fun. Instagram memperkuat visual brand, menjaga kedekatan, dan menciptakan interaksi yang personal. Dengan pendekatan yang kreatif dan relevan dan berbasis data, Tomorrow Coffee bisa tumbuh sebagai brand kopi yang bukan hanya praktis, tapi juga bermakna dan disukai oleh generasi digital masa kini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari saya.